Terus sebenarnya DCS dan DCT itu apa sih, Mbak? DCS itu adalah ruang untuk diberikan kepada masyarakat, kepada publik untuk menilai masih adakah calon yang tidak memenuhi syarat. Apakah ada calon yang berasal dari mantan terpidana korupsi misalnya, yang Bawaslu saja yang instrumen negara dia punya keterbatasan akses, apalagi masyarakat sipil. Nah, sebagai masyarakat sipil gitu ya, kiranya apa yang bisa diupayakan? Bagaimana mungkin kami kemudian bisa menelusuri jejak rekamnya kalau itu nggak dibuka? Buka dulu aksesnya, minimal nanti di pengumuman DCT lah. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, senang sekali dapat menyapa sahabat kembali di podcast Bawaslu RI. Nah, gimana nih kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan juga bahagia ya. Kali ini podcast Bawaslu RI kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan sosok perempuan inspiratif. Sebelumnya terlibat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022. Nah, pastinya sahabat Bawaslu penasaran, langsung saja kita sapa. Sudah bersama kita ada Mbak Anik Soli. Selamat sore Mbak Anik. Sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Mbak Anik, kalau saya lihat profil Mbak Anik, ini kan sudah terlibat aktif di dunia kepemiluan itu sejak 1999, betul ya? Betul. Luar biasa sekali sahabat Bawaslu, berarti memang Mbak Anik ini sudah berpengalaman sekali gitu ya di dunia kepemiluan. Jadi nggak salah nih kalau hari ini kita banyak tanya soal kepemiluan bersama Mbak Anik. Nah, mungkin sahabat Bawaslu masih banyak juga nih yang belum tahu kalau saat ini kita memasuki tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Kota. Nah, Mbak Anik, kemarin itu kan belum lama ini KPU telah menetapkan daftar calon sementara pemilu 2024 ya. Nah, diharapkan dari DCS tersebut masyarakat terlibat aktif dalam memberikan tanggapan dan juga masukan. Nah, menurut Mbak Anik sendiri yang ingin saya tanyakan ini, boleh nggak disampaikan sedikit kepada sahabat Bawaslu sebenarnya DCS dan DCT itu apa sih, Mbak? Baik, terima kasih Mas Ayu. Siap. Jadi DCS dan DCT ya, itu adalah istilah generik yang sudah diatur di Undang-Undang 7 2011, ada di peraturan KPU soal tahapan, dan ada di peraturan KPU soal pencalonan. DCS sendiri dia itu daftar calon sementara, Mbak Mas Ayu. DCT daftar calon tetap. Oke. Kenapa harus ada DCS dan kenapa harus ada DCT? Karena di sini kita memahaminya adalah bahwa DCS itu adalah ruang untuk diberikan kepada masyarakat, kepada publik untuk menilai, memberi saran, memberi tanggapan ya, masih adakah calon yang tidak memenuhi syarat. Nanti baru sudah oke ya DCT. Nah, berbicara soal DCS dan DCT ini kan pastinya sahabat Bawaslu juga ada yang belum tahu nih Mbak Anik. Sebetulnya wewenang siapa sih yang menentukan adanya DCS dan DCT ini? Ya, dia wewenang penyelenggara teknis dalam hal ini adalah KPU ya yang menetapkan, tetapi Bawaslu sebagai wakil dari publik ini juga harus mengawasi. Kalau dari proses DCS ke DCT ini kira-kira potensi kerawanan menurut Mbak Anik sebagai pemantau atau pegiat pemilu itu apa? Boleh disampaikan Mbak? Ya. Jadi kalau bicara tentang kerawanan berarti kan salah satu poinnya adalah soal dokumen ya. Dokumen. Dan tentu saja dokumen ini kita mengacu pada persyaratan yang sudah diatur oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya kalau boleh sebut kerawanan itu antara lain salah satu yang nanti mungkin menjadi perhatian publik yang bisa dikawal bersama-sama itu adalah soal persyaratan administrasi terkait dokumen, syarat calon misalnya
apakah domisilinya sudah benar, apakah usianya sudah betul gitu ya. Kemudian apakah status-status tertentu yang diatur itu sudah mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan, atau apakah ada calon yang berasal dari mantan terpidana korupsi misalnya, itu maju sudah sesuai dengan memenuhi tenggat waktu yang diatur di peraturan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu hal-hal yang rawan yang saya kira perlu dikawal. Nah, menurut Mbak Anik sendiri, dari kerawanan yang tadi, potensi kerawanan yang telah Mbak Anik sampaikan tadi, kira-kira Bawaslu ini sebagai penyelenggara pemilu apakah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengawas proses tersebut, Mbak Anik? Iya. Jadi kalau kita mencermati di Undang-Undang 7, setiap tahapan itu di sana selalu disebut berakhir dengan klausul, berakhir dengan kalimat bahwa ini di dalam pengawasan penuh Bawaslu. Berarti peran Bawaslu di dalam konteks penetapan DCT ya, ini sangat serius nih. Dan apakah sudah maksimal atau belum kan gitu ya. Nah, menurut pengamatan kami selaku masyarakat sipil, kalau kita mengajukan memang pencermatan ini itu kan harus dicek by dokumen satu persatu ya. Betul. Yang saya pahami satu persatu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Bawaslu ini sudah pada hari ini apakah sudah mendapatkan akses yang memadai? Sebab kalau akses yang memadai ini tidak dibuka secara luas ya tentu saja belum maksimal saya kira. Berarti supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita gitu ya Mbak Anik. Berarti menurut Mbak Anik masih belum maksimal karena keterbatasan akses tersebut. Betul. Setelah itu ada lagi nggak Mbak Anik kira-kira apa saja sih peran yang dapat Bawaslu lakukan dalam melakukan pencermatan dari DCS ke DCT ini? Ya karena selain melakukan pengawasan, ini tugas utama dan yang di awal itu kan sebagian besarnya adalah tugas pencegahan ya. Saya kira Bawaslu yang pertama memang harus mendorong, yang dilakukan adalah harus mendorong keterbukaan akses ini terlebih dahulu. Dan kalau kita selaku masyarakat sipil mengawasi kan memang ada problem ya, nyatanya ada persoalan yang hari ini sedang diproses di DKPP oleh teman-teman Bawaslu terhadap KPU. Ini kan berarti memang soal keterbukaan ini menjadi pertanyaan, menjadi problem tersendiri itu. Kalau kami ini selaku masyarakat sipil sebenarnya didorong bisa, tetapi kita membayangkan yang Bawaslu saja yang instrumen negara dia punya keterbatasan akses, apalagi masyarakat sipil, gitu ya kira-kira itu. Saya kira Bawaslu tetap harus ketat dalam melakukan kerja-kerja pencegahan saya kira. Siap. Nah, sebagai masyarakat sipil gitu ya, kiranya apa yang bisa diupayakan dalam ikut mengawasi bersama Bawaslu proses DCT ini? Ya itu tadi ya Mbak, kita ini karena memandang selama akses simpul-simpul informasi untuk kami ini belum terbuka dengan baik, ya itu yang kami harapkan adalah mendorong dulu dibuka sebagai contoh seperti ini. Pada saat pengumuman DCS ini kalau kita cermati ya, kita lihat format pengumumannya yang dilakukan oleh teman-teman KPU kepada masyarakat itu kan sangat terbatas sekali. Jadi dia itu hanya mencantumkan format foto, nama, kemudian domisili. Itu sangat minimalis sekali menurut kami ini. Sementara hal-hal rawan yang tadi sudah saya sebutkan itu masyarakat harus kawal gitu. Misalnya seorang caleg A berasal dari kota B, sementara dapilnya bukan itu gitu. Nah, bagaimana mungkin kami kemudian bisa menelusuri jejak rekamnya, apalagi diharapkan memberikan peran dan partisipasi kalau itu nggak dibuka. Maka kami ini mendorong ya, terutama kepada teman-teman jajaran penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, yang pertama buka dulu aksesnya, minimal nanti di pengumuman DCT lah. Bila perlu semua profil itu harus dibuka. Apalagi kan kita tahu betul syarat profil untuk mendaftar jadi caleg itu lengkap dia. Mestinya diumumkannya secara lengkap. Kan sempat ramai ini untuk menjaga privacy gitu ya. Nah, tanggapan Mbak Anik itu gimana? Saya kira itu tidak pas. Karena kan ini caleg itu pejabat publik. Seseorang kalau memang sudah berkomitmen untuk mendaftar sebagai pejabat publik, dia harus menjadi milik publik. Begitu. Dia harus siap dikritisi oleh masyarakat sipil.
harus siap, ya betul seperti yang tadi Mbak Ani sampaikan, harus siap dikritisi. Nah, sehingga memang akses publik kepada masyarakat harus dibuka seluas-luasnya gitu ya. Karena apalagi saat pemilu 2024 besok itu kan banyak dari generasi Gen Z dan juga milenial gitu ya Mbak Anik, yang tentunya masih cukup awam nih dengan caleg-caleg kita. Terlebih di pemilu 2024 ini serentak antara eksekutif dan juga legislatif, yang kalau kita lihat sekarang fenomenanya ini kan condong ke eksekutif aja nih perhatian kita nih. Nah, tentunya perlu akses lebih dalam, lebih luas kepada masyarakat kita untuk lebih menggali caleg-caleg kita di legislatif ya. Mbak Anik, aku juga mau nanya sedikit nih, seandainya nanti masyarakat kita ada menemukan gitu ya dugaan pelanggaran atau penipuan dalam proses DCT ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita? Ya, jadi saya kira ada dua hal ya Mbak ya. Yang pertama itu adalah kalau dia ini pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, berarti dia diperiksa oleh Bawaslu. Administrasi diperiksa, diputus oleh Bawaslu. Tapi kalau dia ini pidana, pemalsuan dokumen, ijazah dan lain-lain, maka nanti di Gakumdu. Selesaikannya di Gakumdu. Kemudian yang kedua ini kalau dia sifatnya sengketa proses, berarti ke Bawaslu penyelesaian. Berarti memang Bawaslu ini menjadi tonggak gitu ya untuk mengawasi secara berintegritas tentunya proses dari DCS ke DCT ini. Nah, kira-kira harapan atau pesan dari Mbak Anik untuk penyelenggara pemilu dulu, khususnya KPU dan juga Bawaslu. Ya, saya kira masyarakat sipil ini ingin tetap bersama-sama membackup, mendukung kerja-kerja KPU dan Bawaslu ya, sepanjang satu hal, mereka berdua harus bekerja secara benar dan profesional. Nah, kalau tadi kan pesan untuk penyelenggara pemilu nih. Nah, boleh dong kasih pesan juga untuk pemilih kita di pemilu 2024 besok, Mbak Ani. Ya, jadi terutama untuk publik ya, untuk masyarakat pemilih, kita kan selama ini juga menuntut agar penyelenggara pemilu itu juga bekerja secara berintegritas dan profesional ya. Saya kira kita masyarakat sipil, warga masyarakat pemilih terutama ini juga harus memilih dengan bijak, dengan bertanggung jawab dan dengan berintegritas. Luar biasa sekali. Nah, sahabat Bawaslu juga mulai hari ini udah mulai dicek tuh, karena KPU sudah mempublis DCS dan juga mau DCT. Sahabat Bawaslu juga harus terlibat gitu ya, melihat, memperhatikan dengan kritis calon-calon yang kiranya sahabat Bawaslu ingin pilih di pemilu 2024. Mungkin closing statement kita terakhir, kita tagline bersama, boleh Bu Anik? Boleh. Oke, langsung aja. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Mbak Anik sudah membersamai podcast Bawaslu kali ini. Sahabat Bawaslu sekalian, jangan lupa untuk saksikan podcast Bawaslu hanya di YouTube Bawaslu RI. Sampai jumpa.